itu udah pasti menang, lu pasti bakal digaji, pasti dapat uang. Seminggu itu saya dapat di itu dapat 3.300.000 itu mas. Posisinya saya dapat pesangon ya, 74 juta itu. Tidur pagi, bangun sore, terus malamnya ngelayap gitu, tanpa kerja sama sekali. Tapi di Aprilnya itu saya main Max Win. Padahal mah kecil saya tuh mainnya mah. Kan judul kan juga kita, psikologi kita tuh kayak dilatih untuk serba berani mas ya. Dalam arti berani buat depo gede. Main A, di sini gua udah masih bukan nih 100 juta, sedangkan gua mau depo lagi gua udah nggak bisa. Oke, halo teman-teman. Video kali ini di depan gua ada Armin ya. Ya. Armin ini dari Cilengsi, bro. Dari Cilengsi tadi OTW-nya, cuma saya di Pekalongan aslinya. Oke, aslinya dari Pekalongan ya. Ya. Dia ini mau menceritakan pengalamannya waktu kecanduan judul dan mau menceritakan sekarang efeknya nih setelah berhenti judul itu seperti apa gitu. Nah, pengen diceritakan sama teman-teman semua. Awal mula nih, lo kenal judulnya dulu. Itu dari siapa dan kapan? Kenal judul tuh pas awal resign itu kan September 2020. Terus karena aku ke Bandung ya mas ya, ke Bandung pertama sendiri, terus diajak join ngekos bareng sama temen. Nah akhirnya aku join di November itu. Nah di situ mereka tuh kan main tuh poker, waktu itu poker. Itu tahun berapa, sorry? Tahun 2020 November. Oke, siap. Ya, Terus? waktu itu saya belum sempat tertarik sih, paling lihat-lihat doang gitu kan. Lihat doang, terus saya nyoba 50 gitu. Ya kalah, tapi ada menangnya, kalah menang. Terus seminggu itu saya dapat di itu dapat 3.300.000 itu mas. Nah dari situ udah mulai kayak tertarik lah gitu. Akhirnya kecemplung di situ. Oke. Terus Desembernya itu aku pulang kampung ke Pekalongan. Itu kan waktu corona mas ya. Lah ternyata di kampung tuh ramai juga itu. Dan itu udah mulai slot itu mainannya. Awalnya tuh saya tuh nggak habis pikirnya gini. Dulu waktu awal lihat teman main apa itu yang buah-buahan itu tuh saya tuh sempet kayak bilangin gitu loh, lu mau aja sih main kayak gini. Orang ini sistem udah murni sistem ini mah. Lu mau berat menang gimana? Nyatanya saya kecemplung sendiri. Oke. Oh, dulu sempat ngomongin gitu ya. Iya, sempat ngomongin di situ. Oke. Ya terus saya menjalani hidup itu kan tahun itu udah masuk 2021 tuh. Saya itu kan itu kan posisinya saya dapat pesangon ya. 74 juta itu. Sudah aku potong. Itu kamu resignnya alasannya apa? Alasannya saya emang pengen resign aja. Emang saya kayak ngerasa pengen bebas aja lah. Lagian saya juga ngerasa nggak cocok di pabrik gitu loh. Memang alasan pribadi ya? Jenuh gitu. Bukan karena pengaruh dari judul, terus lu jadi males-malesan atau gimana nggak? Memang alasan pribadi ya? Iya, bukan. Oke, siap-siap. Saya tuh nggak mikir kerja sama sekali. Karena mungkin saya udah terpengaruh sama slot itu ya. Jadi kayak ya dijadiin harian aja lah itu main itu. Tidur pagi, bangun sore, terus malamnya ngelayap gitu. Tanpa kerja sama sekali. Tapi waktu itu walaupun pesangon habis, saya masih ada kayak harta benda dari sisa di Karawang dulu. Kayak motor CBR gitu. Terus iPhone gitu. Terus HP Android, Samsung gitu. Itu awalnya masih ada semua. Tapi pas 2022 itu awal mula deh barang-barang aku lenyap semua gitu. Sampai motor gitu, segala macem lah. Oke. Iya. Terus akhirnya? Akhirnya di tahun 2022 Februari itu aku keterima kerja di paketan gitu mas. Itu sempet tuh Februari itu sampai Maret itu aku nggak main itu. Tapi di Aprilnya itu saya main Max Win. Padahal mah kecil saya tuh mainnya mah. Secara nominal tuh nggak gede kayak orang-orang lain gitu. Paling sejuta itu waktu itu menang sejuta. Akhirnya dari situ keterusan juga. Sempet kalah, kan gemes kan itu. Ya, terus aku gadain HP lah, gadain motor lah gitu. Habis juga semua gitu. Ke keluarga ada nggak dampaknya? Ya waktu itu belum terlalu kayak tahu sih aku habisnya atau keuangan kacau itu gara-gara judi. Cuman beberapa kali bapakku sempat nebusin motor saya kan 2 kali itu. 2,5 jutaan 2 kali. Tapi dia belum curiga atau belum gimana-gimana gitu. Oke. Soalnya waktu itu juga walaupun aku kayak ngerasa capek, gemes gitulah,
kehidupan judi gitu, Ya. aku tuh waktu itu belum nyerah lah, belum ada tekad buat berhenti gitu. Oke. Masih panas lah dulu. Mhm. Baru di tahun 2023 itu sebenarnya Mas ya, dampak paling parah tuh tahun 2021 2022 Mas. Cuman tetap aja kan tahun-tahun itu menyisakan kayak urusan yang dari belakang-belakang gitu loh. Maksudnya kayak ibaratnya motor kegadai gitu. Jadi di 2023 pun aku kerja kan di Bos Batik gitulah, kayak jadi kurirnya gitu. Itu masih ada hawa buat ngembaliin yang kemarin itu loh, gitu. Tapi malah rungkat. Itu yang susahnya di situ ya. Oke. Itu akhirnya keluarga tahu. Kayaknya aku ngaku di tahun 2023 itu ngaku. Ngaku. Aku sempat juga bilang ke ibu kan, kayak kan ngaku kan itu, Bu, ini saya ada urusan kayak gini-gini, saya kayaknya nggak bisa deh, kayak capek Bu gitu. Kalau kan rumah kan sertifikatnya atas nama saya ya, sama kakak saya. Nah akhirnya saya bilang kalau sertifikat rumah digadein gimana Bu buat nyelesain urusan saya gitu. Akhirnya ibu setuju. Ya bahkan itu bukan digade sih, dijual rumahnya. Dijual terus laku 124 juta. Terus dibeliin rumah harga 90 jutaan lah, lebih ke kampung lagi lah, ke atas gitu. Ya. Nah, tapi dari situ juga aku belum sembuh Mas. Maksudnya tuh Itu buat bayar utang berapa? Buat nalangin lu? paling nominalnya tuh berapa ya? Sekitar 9 jutaan doang sih. Kalau lebih gedean dari dapat lu dari resign itu ya, pesangon ya. Oke. Terus. Iya. Kalau di tahun 2023 24 itu aku tuh mainnya dan lebih terjerumusnya itu karena ibaratnya pengen ngembaliin yang kemarin-kemarin dengan cara kayak misal lagi nggak punya uang, aku ngadain motor, terus malah kalah. Nah dari situ tuh jadi panas gitu loh, jadi malah habis-habisan di situ. Padahal aku mah bisa aja kadang 2 bulan berhenti, tapi sekali nyemplung itu kalah atau menang tuh ntar kambuh lagi, parah lagi. Iya. Nggak peduli menang kalah gitu ya. Yang jelas mainnya terus sih gitu ya. Maksudnya perbedaan antara 2021-22 sama 23-24 itu, kalau 21-22 itu aku bener-bener buat keseharian itu Mas. Maksudnya kayak ya circle juga masih ngedukung lah buat setiap hari main gitu. Tapi kalau 23 itu tuh sebenarnya kayak fase dimana aku main cuman niatnya itu untuk ngembaliin yang kalah kemarin atau minimal bayar utang lah gitu doang. Tapi di luar sana malah kalah gitu, jadinya malah ya hancur lah di situ. Iya. Oke. Terus hal-hal apa lagi nih dampak dari judul ini yang menurut lu mungkin di luar nalar gitu, selain tadi akhirnya rumah dijual? Kan judul kan juga kita, psikologi kita tuh kayak dilatih untuk serba berani Mas ya. Dalam arti berani buat depo gede atau berani buat bet yang gede kan itu kan. Nah itu tuh juga dampaknya di kehidupan itu aku jadi berani tanpa kalkulasi gitu loh Mas, kayak serugul gitu. Oke. Jadi gini, misal posisi aku kerja tapi penghasilannya dikit atau sama sekali nggak kerja nih, tapi di situ tuh aku berani kayak kredit motor, kredit HP gitu. Jadinya berani, padahal itu kan secara kalkulasi kan nggak bisa itu kan. Tapi karena efek dari judi itu psikologi kena kan, secara nggak langsung kena. Jadi udahlah, majuin kredit lah, berani. Kayaknya bisa. Ya sama kayak orang judi juga. Meskipun uang 100.000 tinggal 100.000 nih, dia berani lah, udah nggak apa, bisa menang gitu kan kayaknya gitu. Tapi nah itu ngaruh juga sama kehidupan, jadi kayak nggak kerja tapi berani kredit gitu tuh. Menurutku itu ada pengaruhnya di situ dari Iya. Dilatih buat jadi pemberani yang struggul tapi ya. tanpa perhitungan. Iya betul gitu. Oke. Titik lu berhentinya tuh gimana? Titik berhentinya itu sebenarnya Mas, aku kan di 2024 itu sempet kayak mau ke Jepang Mas ya. Aku di situ tuh udah mulai nemuin ritme kehidupan yang ideal lah, dalam arti hidup aku waktu 2024, tepatnya di bulan April, Mei, Juni itu, setelah aku pesen tes reservasi buat kerja ke Jepang itu, aku tuh udah kerja, belajar, tidur jam 9, jam 10, itu udah enak banget Mas. Nah, sampai setelah aku tes, udah lulus,
tes bahasa Jepang itu. Nah, waktu pulang itu selang berapa seminggu lah, ternyata karena aku nunjukin sertifikatnya ke bapak aku, nih Pak, tolong saya dukung, saya udah buktiin ini, saya udah lulus tes bahasa Jepang gitu. Tapi dia, ya mungkin karena bapak juga yang nggak bisa ekspresiin kayak apresiasinya ya. Jadi, Iya. tapi dari situ aku nangkepnya kayak, kok bapak aku gini banget sih, nggak ada apresiasinya sama sekali. Nggak support kayak gitu. Nggak support gitu. Nah, terus aku mau minta biaya tes buat pertanian itu 450 gitu. Dia nggak ngasih Pak, dia nggak ngasih Mas, dia nggak ngasih. Mungkin waktu itu ada ibu tiriku juga, jadi bapakku tuh kayak mau ngasih nggak enak sama ibu tiri, soalnya takutnya ntar dikira nggak adil atau condong ke aku gitu. Nah pas nggak dikasih itu, saya tuh kayak kesel, sebel gitu loh. Yeah. Ini gimana sih anaknya mau bener, tapi nggak disupport sama sekali gini. Nah akhirnya di situ saya mulai kacau lagi Mas. Kerja buat depo lagi, depo gitu. Nah akhirnya ya gitulah, terbengkalai juga kan setelah padahal itu kan satu sertifikat lagi keahlian itu pertanian itu yang saya mau tuju itu. Cuman dari situ udah kacau, pikiran udah itu begadang lagi, main ke teman-teman yang circle judol lagi. Jadi ya udah itu. Nah, tadi kan pertanyaannya kan yang buat berhenti gitu ya. Iya. Di tepatnya di 2025 ini sih Mas. Kayak udah capek lah gitu. Saya juga kan sempat ngamen juga. Itu ngamen tuh rencananya tuh buat kayak nyelesain semua lah. Ya paling utang kayak kisaran ya berapa ya? 6 jutaan lah. Atau 5 jutaan gitu. Oke. Nah, saya ngamen gitu. Di suatu hari saya kecemplung lagi Mas. Ngadain motor buat depo lagi. Akhirnya motor nggak ada, nggak bisa kerja kan. Nggak bisa kerja kurir atau buat ngamen gitu. Nah akhirnya ya udah itu saya berangkat kapal. Rencananya sih mau buat nyelesain semua, tapi ternyata nggak bisa. Nah setelah pulang dari kapal itulah saya jadinya sadar lah. Di sana kan juga nggak ada sinyal, nggak ada hiburan sama sekali. Jadi saya bener-bener kayak muhasabah diri lah, introspeksi diri. Kayak 5 tahun ini kayak udah capek banget ini berkutat di lingkaran setan itu terus. Nah alhamdulillah sih saya 5 bulan ini saya nggak main dan saya sih takut ya bicara kalau mau bicara, saya sumpah nggak bakal main lagi. Saya takut soalnya orang judol itu rehabilitasinya kan seumur hidup kan Mas. Iya. Jadi takut ntar kambuh, ntar saya nggak konsisten dalam omongan. Tapi yang bisa saya katakan sih untuk sekarang sih saya nggak lagi minat sama sekali lah untuk itu. Pak, apa yang bikin lu tuh nggak minat lagi gitu? Mungkin ini bisa jadi masukan buat teman-teman nih, buat tips teman-teman nih. Satu, saya udah capek 5 tahun udah nggak ada artinya gitu loh. Jadi kayak waktunya tuh kebuang sia-sia. Terus kedua, saya secara nggak langsung ngerepotin bapak saya, ibu saya, kayak nanggulangin utang saya atau kredit saya yang nggak kebayar sama saya gitu kan. Terus ketiganya juga mereka udah tua lah, udah 60-an gitu. Jadi saya kayak berpikirnya, ini saya harus nyari kerja yang bener nih, kayak berpacu dengan waktu. Selain saya tambah umur juga, orang tua saya tambah umur juga. Jadi saya sebelum, ya amit-amit ya sebelum mereka pada pergi, saya pengen bahagiain dulu mereka gitu. Pasti kan ada trigger-trigger tertentu nih, atau gue nggak mau hidup gue bakalan kayak gini terus, atau apa gitu. Karena kalau sadar sih, teman-teman yang lain juga sadar nih, bahwa wah gue di judul ini nggak ada sama sekali menguntungkan, malah bikin pusing. Tapi kan mereka tetap main tuh, karena efek dari candunya ini gitu loh. Nah kalau lu apa hal spesifik yang bikin lu sadar gitu? Kalau aku sih lebih ke apa ya? Ya terutama capek sih Mas. Capek ya? Capek doang. Capek dan aku mungkin bisa dikatakan harusnya aku jadi orang tuh nggak kayak gini. Soalnya tadi juga kan belajar bahasa Jepang juga, belajar sekali doang langsung lulus gitu kan. Dan aku juga dengan tampilan seperti ini tuh aku ya alhamdulillah aku suka baca juga. Harusnya kan aku jadi anak yang baik lah. Iya. Mungkin kalau masuk judul itu mungkin dasarnya aku gamers ya, jadi kayak ketarik sama judul itu karena game doang gitu. Nah itu sih paling yang ketrigger aku buat berhenti itu. Dan karena aku udah dapat sertifikat bahasa, tinggal satu sertifikat lagi kan Mas, ntar bisa ngelamar-lamar ke itulah ke perusahaan Jepang gitu. Nah itu sih yang
yang bakal aku gapai gitu. Iya, siap. Soalnya udah capek juga. Sebenarnya bagus nih teman-teman. Kalau gue lihat tadi kita ngobrol di belakang, lumayan panjang kita ngobrol di belakang ya. Gue ngeliat karakternya dia, terus proses hidupnya dia di luar konteks judul ya, itu sebenarnya udah bagus. Ya, dia belajar bahasa Jepang. Ya, mungkin bisa dikatakan itu kesenangannya dia lah, passionnya dia tuh. Apa namanya, mempelajari ke-Jepang-Jepangan kayak gitu. Terus lu tekunin buat belajar. Jadi ya maksudnya berhasil lah gitu kan. Meskipun mungkin nggak perfect banget, cuman tercapai, ya kan. Itu hal bagus. Apalagi lu suka baca, itu hal bagus. Tinggal kan lu menempatkannya di mana ini. Kalau soal tadi lu kecemplung judul karena games, ya masuk akal karena sama-sama di sana ada zat adrenalin sama juga tuh. Kebiasaan yang kurang lebih nggak terlalu beda gitu loh, sama betul. Itu yang bikin menurut gue itu nyemplung di sana. Tinggal lu kembangin lagi kan sebenarnya kayak gitu kan. Apa yang positif di diri lu itu. Gue yakin sih kalau ngeliat dari karakter lu itu sih, lu udah stop, lu ngelewatin proses ini, tapi proses ini lu lewatin sendiri ya, yang tadi kita bilang di belakang ya. Jangan bergantung sama orang lain. Jadi selesainya masalah ini lu yang harus menyelesaikan, tapi melalui proses lu sendiri. Jangan lu punya utang nanti ditalangin sama orang tua lagi segala macam, ya lu gak bakal melewati masa pendewasaan itu gitu maksud gua. Ya kan? Betul. Udah berhenti berapa, 5 bulan ya? 5 bulan. Oke. Mungkin ada yang pengen lu sampaikan buat keluarga lu yang mungkin merasa dikecewakan sama lu, dan buat teman-teman yang sekarang masih pada main. Terutama buat teman-teman yang lagi main atau yang nggak main, udah jangan nyemplung di judi slot inilah. Itu yang paling destruktif banget sih. Nggak ada kenakalan cowok lain yang sedestruktif ini kan. Merusak banget sumpah. Dan juga efeknya di psikologis sih aku bilangnya. Soalnya efeknya juga kayak narkoba juga mas ya. Maksudnya ngaruh lah itu. Stop, pokoknya jangan nyoba walaupun 20.000, 50.000, janganlah. Lu mending kerja. Kalau kerja tuh udah pasti menang. Lu pasti bakal digaji, pasti dapat uang. Nggak ada lu naruh uang 100 buat ada kemungkinan menang atau kalah, dan lebih besarnya pasti kalah lah, condongnya ke kalah gitu. Jadi udahlah, lagian lu kalau misal judul itu ya, lu tuh kayak nggak tenang. Kalau kalah pengennya nyari uang buat depo lagi, kalau menang lu tuh kayak ada perasaan mempertahankan kemenangan ini. Sedangkan di judul itu nggak bakal lu konsisten menang. Jadi kalau misal lu depo 100 mulai nih, misal menang 500 tuh kadang lu ada perasaan, wah gua olah lagi lah inilah. Tapi jadinya ntar kalah, kalau kalah ntar udah 500-nya hilang, ntar masuklah ke uang pribadimu yang bakal ujungnya rungkat sih. Betul. Terus kalau buat orang tuaku ya aku minta maaf lah, udah jadi kayak gini, udah ngerepotin lah gitu. Tinggal sekarang lu ngelewatin proses ini, tapi gue wanti-wanti lagi. Lu ngelewatin proses ini, lu yang harus melewati prosesnya. Harus nyelesain sendiri tanpa harus diselesaikan. Bantuan. Betul, itu. Karena nanti bakalan efeknya beda lagi, dampaknya beda lagi. Nanti lu dapat masalah di depan yang mirip-mirip kayak judul, lu nggak bisa menyelesaikan lagi nanti. Nah, biar ya pendewasaan memang lu dibentuk di proses itu tadi gitu loh. Banyak teman-teman soalnya mereka nggak mendapatkan pendewasaan dari proses, karena prosesnya ini bukan dia yang menyelesaikan gitu loh, bukan dia yang lewatin, dibantu, semuanya dibantu kayak gitu. Akhirnya apa? Jadi manja. Mentalnya jadi tempe. Tuh, mental tempe, strawberry generation tuh. Kelihatan cakep di luar, dipenyet, langsung blembek. Gitu maksudnya. Ya, itu mudah-mudahan video ini jadi manfaat buat teman-teman. Nanti kita habis ini kita ngobrol lagi di depan. Terus teman-teman kalau yang ada di Jabodetabek, kalau pengen ngobrol, ya kesini silakan chat ke WA. WA-nya nomornya ada di deskripsi video. Silakan kesini kita ngobrol, diskusi. Mudah-mudahan kita bisa selaras lah mendapatkan solusinya gitu ya. Meskipun nggak ideal, tapi kalau kita diskusinya dengan baik kan udah jelas kita dapat hasil paling kayak baik juga gitu. Daripada kalian menyelesaikan masalah sendiri yang jelas diselesaikan dengan nggak baik gitu. Karena orang pemain judul menyelesaikannya udah ngaco semuanya. Ya kan, ya kriminal, ya nipu apa segala macam gitu kan. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.